12 hukum karma yang harus diketahui setiap orang. Karma adalah gaya hidup yang mendorong pemikiran dan tindakan positif. Karma tidak dimaksudkan sebagai hukuman. Hukum karma hadir sebagai pendidikan. Bagaimana seseorang bisa belajar untuk menjadi orang baik, jika mereka tidak pernah diajari bahwa tindakan buruk atau berbahaya itu salah? Seseorang hanya menderita jika mereka telah menciptakan kondisi untuk penderitaan. Hukum karma merupakan prinsip spiritual, sebab dan akibat di mana niat dan tindakan seorang individu, sebab, mempengaruhi masa depan individu tersebut, akibat. Berikut ke-12 hukum karma tersebut. 1. Hukum agung atau hukum sebab dan akibat. Apa yang Anda tabur, itulah yang akan Anda tuai. Untuk menerima kebahagiaan, kedamaian, cinta, dan persahabatan, seseorang harus bahagia, damai, penuh kasih, dan teman sejati. Apapun yang Anda tabur, akan Anda tuai. Apapun yang mereka buat, seseorang akan kembali kepada mereka kembali. 2. Hukum penciptaan. Hidup membutuhkan partisipasi kita untuk terjadi. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kita menyatu dengan semesta, baik di dalam maupun di luar. Apapun yang mengelilingi kita, memberi kita petunjuk tentang keadaan batin kita. Kelilingi diri Anda dengan apa yang ingin Anda miliki dalam hidup dan jadilah diri sendiri. 3. Hukum kerendahan hati. Seseorang harus menerima sesuatu untuk mengubahnya. Jika semua yang dilihat orang adalah musuh atau karakter negatif, maka mereka bukan dan tidak dapat difokuskan pada tingkat keberadaan yang lebih tinggi. 4. Hukum pertumbuhan. Kemanapun Anda pergi, di sanalah Anda berada. Kitalah yang harus berubah, bukan orang lain, tempat atau hal-hal di sekitar kita jika kita ingin bertumbuh secara spiritual. Yang kita berikan hanyalah diri kita sendiri. Itulah satu-satunya hal yang dapat kami kendalikan. Ketika kita mengubah siapa dan apa kita di dalam hati kita, hidup kita mengikuti dan juga berubah. 5. Hukum tanggung jawab. Jika ada yang salah dalam hidup seseorang, pasti ada yang salah di dalamnya. Kita mencerminkan apa yang mengelilingi kita, dan apa yang mengelilingi kita mencerminkan kita. Ini adalah kebenaran universal. Seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang ada dalam hidupnya. 6. Hukum koneksi. Hal-hal terkecil atau yang tampaknya paling tidak penting harus dilakukan karena segala sesuatu di semesta terhubung. Setiap langkah mengarah ke langkah berikutnya, dan seterusnya. Seseorang harus melakukan pekerjaan awal untuk menyelesaikan pekerjaan. Baik langkah pertama maupun terakhir tidak memiliki signifikansi yang lebih besar. Mereka berdua dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Past, present, dan future semuanya terhubung. 7. Hukum fokus. Seseorang tidak dapat memikirkan dua hal pada saat yang bersamaan. Jika fokus kita adalah pada nilai-nilai spiritual, tidak mungkin kita memiliki pikiran yang lebih rendah seperti keserakahan atau kemarahan. 8. Hukum memberi dan keramahan. Jika seseorang percaya sesuatu itu benar, maka suatu saat dalam hidup mereka akan dipanggil untuk menunjukkan kebenaran itu. Disinilah seseorang menempatkan apa yang mereka klaim telah pelajari ke dalam praktek. 9. Hukum di sini dan sekarang. Seseorang tidak dapat berada di sini dan sekarang jika mereka melihat ke belakang untuk memeriksa apa yang dulu atau yang dikhawatirkan tentang masa depan. Pikiran lama, pola perilaku lama, dan mimpi lama menghalangi kita untuk memiliki yang baru. 10. Hukum perubahan. Sejarah berulang dengan sendirinya sampai kita mempelajari pelajaran yang kita butuhkan untuk mengubah jalan kita. 11. Hukum kesabaran dan penghargaan. Semua hadiah membutuhkan kerja keras awal. Imbalan dengan nilai yang langgeng membutuhkan kesabaran dan kerja keras yang gigih. Sukacita sejati datang dari melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan mengetahui bahwa pahala akan datang pada waktunya sendiri. 12. Hukum signifikansi dan inspirasi. Seseorang mendapatkan kembali dari sesuatu apapun yang mereka masukkan ke dalamnya. Nilai sebenarnya dari sesuatu adalah hasil langsung dari energi dan niat yang dimasukkan ke dalamnya.
Setiap kontribusi pribadi juga merupakan kontribusi kepada utuh. Kontribusi yang lebih rendah tidak berdampak pada keseluruhan, juga tidak bekerja untuk menguranginya. Kontribusi penuh kasih menghidupkan dan menginspirasi seluruh. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada sesuatu yang terlewatkan atau salah? Beritahu kami di kolom komentar. Jika kamu menikmati video ini, berikan jempol, dan bagikan ke teman-teman kalian agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan tak lupa tekan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton video dari kami.